Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke Bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang pembalap Indonesia yang kenapa sih kalau di ajang internasional, mungkin bisa kita sebut aja langsung ke ajang Grand Prix, itu benar-benar pembalap Indonesia kelihatan kewalahan, kesulitan, kepayahan membalap di sana untuk sekedar bisa finish di posisi 20 besar, 15 besar, apalagi 10 besar ya, itu jadi kayak berat banget. Padahal pembalap Indonesia untuk ajang regional ataupun nasional itu masih oke lah. Balap Asia masih bisa podium, berebut podium, juara, bahkan menjadi juara umum itu sangat-sangat memungkinkan dengan kendaraan yang bisa kita katakan motor yang bisa dibilang motor prototipe juga, misalnya Asia Talent Cup ataupun motor produksi massal seperti balapan Asia Road Racing Championship. Banyak yang penasaran dan sebenarnya ini analisa saya pribadi ya, bukan bukan sebuah sesuatu paten yang udah menjadi rumus yang pasti, tapi ini menurut saya pribadi dan bisa kita katakan juga opini saya pribadi. Ya, pertama yang harus kita pahami bahwa balapan di Grand Prix itu balapan yang benar-benar sulit. Kenapa? Karena Balap dari seluruh dunia itu juga sulit mengalami balapan di sana untuk musim perdana. Kita sebut aja mungkin Pecco Bagnaia yang tahun ini menjadi juara MotoGP dengan motor Ducati Desmosedici GP22 itu di saat masa rukinya di Moto3 World Championship dia nggak dapat poin sama sekali. Boleh dicek sendiri di biografi Pecco Bagnaia gimana dia susah untuk bisa mendapatkan poin dan finish terbaik dia di posisi 16 ketika GP Malaysia. Ya, jadi memang butuh proses, butuh step by step yang jelas dan juga butuh uang yang cukup banyak. Ya, ini uang juga menentukan juga pembalap bisa tampil gemilang di ajang Grand Prix. Mau duit sebanyak apapun tapi kalau nggak punya skill juga payah. Nah, jadi benar-benar kombinasi yang sangat-sangat ya mengunci untuk bisa menjadikan seorang pembalap itu bersinar juara di kelas Grand Prix. Jadi butuh duit yang banyak, butuh motor yang juga bagus, butuh tim yang juga support yang sangat-sangat bagus banget untuk bisa mengemulasi atau bisa mewujudkan apa yang dibutuhkan seorang pembalap di ajang Grand Prix. Nah, tadi seorang Pecco Bagnaia itu suatu contoh aja bahwa di masa rookie tidak serta-merta pembalap yang bisa jadi juara dunia atau pembalap yang bagus itu harus hasil yang bagus ketika musim perdana atau musim rookie-nya di ajang Grand Prix. Padahal kalau kita berbicara Pecco Bagnaia di saat dia membalap di balapan sebelumnya Grand Prix seperti FOM TV Moto3 itu penampilannya cukup bagus, sering beberapa kali naik podium dan segala macam, tapi nyatanya ketika masuk ke ajang Grand Prix tidak serta-merta dia bisa langsung oke dan meraih banyak poin. Nyatanya dia harus 0 poin, di musim kedua dia harus tertatih-tatih juga untuk bisa meraih poin, musim ketiga dan terusnya itu memang butuh proses. Sedangkan untuk penonton-penonton dari Indonesia itu kelihatannya pengennya pembalap itu langsung bagus, langsung bisa meraih poin, langsung bisa juara di ajang Grand Prix dengan patokan prestasi pembalap Indonesia di ajang Asia misalnya ataupun di ajang balapan sebelum-sebelumnya yang misalnya oke, terus ya masuk Grand Prix tinggal meneruskan aja, tinggal dipoles lagi dan bisa raih poin mudah dan juara. Padahal semestinya kita memposisikan pembalap Indonesia itu sebagai pendatang baru yang benar-benar pendatang baru yang dimana dimulai lagi dari nol ya. Jadi kayak orang isi bensin dimulai dari nol dan itu benar-benar ya untuk seorang rookie seperti itu, kita harus menilainya secara dimulai dari nol. Sedangkan di musim keduanya, seperti saat ini Mario Surajin nanti di musim 2023. Musim kedua adalah musim yang harus dibuktikan dia bisa jauh lebih baik daripada musim pertama, itu yang pasti. Apalagi dia menggunakan motor yang tidak jauh berbeda dengan tim yang sama dan kru yang kemungkinan juga bisa disebut 70 atau 80% yang sama juga. Otomatis Mario tinggal mengolah data-data yang dia punya di musim 2022 ini dan dia bisa mencoba apa yang gagal di musim 2022 ini diwujudkan di musim 2023. Ya, jadi sebenarnya buat kita yang nonton aja dari rumah itu sesimpel itu menonton pembalap-pembalap Indonesia di ajang internasional dan kita harus bersabar karena pembalap itu tidak ada yang instan. Apalagi sekarang mungkin ya kalau buat saya pribadi di musim generasinya Mario Surajī itu diberikan kesempatan lebih dari satu musim. Terbukti Fadila Arbi Aditama pun 2 musim ya kan dia sudah ikut Red Bull Rookies Cup. Tercatat ini jadi musim keduanya nanti di 2023 dan Mario Surajī bahkan 3 musim di Red Bull Rookies Cup dan juga FOM GP Moto3. Waktu itu namanya sebelum Junior GP. Jadi dengan
pengalaman yang jauh lebih banyak, tidak hanya satu musim diganti, pindah kelas segala macam itu yang sangat-sangat tidak efektif, di mana generasi Astra Honda Racing Team itu mengalami seperti itu, seperti Andi Farid Isdihar atau Andi Gilang, Gary Salim, terus juga Dimas Eki. Ya, itu yang benar-benar mereka, ya kalau saya sih dulu ngelihatnya generasi Dimas Eki, Gary Salim, Andi Gilang itu adalah generasi babat alas, alias yang membuka jalur untuk pembalap-pembalap di bawahnya, generasi muda setelahnya. Karena saya pikir waktu itu Astra hanya mencoba, ya kan, mencoba memberikan kesempatan kepada pembalap Indonesia dengan generasi itu, tapi ya seperti babat alas saja untuk coba belajar pembalap diterapkan, diberikan kesempatan balap di FOM CV Moto2 untuk Dimas Eki dan juga Andi Gilang di CV Moto3. Kemudian juga Gary Salim demikian, dan mereka beberapa kali diberikan wildcard bahkan masuk ke ranah Grand Prix gitu kan. Dimas Eki 1 musim dan Andi Gilang 2 musim, tapi satu musim aja, 1 musim Moto2, 1 musim Moto3, dan Gary Salim beberapa kali wildcard di kelas Moto2 World Championship. Moto3 juga pernah Gary Salim wildcard. Nah, ini sebenarnya itu yang saya perhatikan. Jadi saya tidak mau terlalu mundur kepada pembalap Indonesia lainnya yang pernah ikut Grand Prix, tapi kita coba fokus ke apa yang diberikan Astra Honda Racing Team kepada pembalap-pembalap binaannya dari Indonesia untuk membalap di ajang internasional hingga Road to MotoGP. Nah, itu penting banget kita tahu konsepnya, apa sih konsep dari Astra dan tujuannya seperti apa, itu yang harus kita ketahuin. Dan memang ya, kita harus juga ketahuin langkah mereka yang sudah mulai masuk ke targetnya juara ketika Super Sport 600 dengan menurunkan Andi Gilang dan terbukti berhasil menjadi juara. Kemudian Asian Superbike mereka rencana akan masuk 2024 dan mereka juga targetnya juara itu pasti, dan sepertinya langkah untuk ke World Superbike tinggal menunggu waktu aja kalau buat saya. Dan mungkin 2023 mereka akan wildcard, ya kan, Andi Gilang di Super Sport 600 atau World Super Sport itu ya. Nggak pakai 600 karena memang motornya udah beragam, mulai dari yang cc-nya hampir 1000, 700 lebih, dan silindernya pun bercampur-campur ya. Oke, Bre. Ini pendapat saya, opini saya pribadi, jadi mungkin salah, mungkin benar. Menurut kalian seperti apa? Coba ditulis di kolom komentar. Masukan kalian, pendapat kalian seperti ini atau berbeda, nggak apa-apa. Kita seperti biasa, saling berbeda pendapat itu nggak ada masalah. Yang penting tidak saling menjatuhkan dan juga masih dalam koridor konten yang dibahas. Intinya seperti itu. Dan nggak perlu bahas-bahas yang di luar konten seperti bahas agama, politik, dan segala macam. Itu biasanya langsung otomatis masuk spam dan biasanya ke delete juga sih. Oke, yang terpenting sih kalau buat saya pribadi, sehat-sehat ya buat kalian semua yang nonton video ini, dan semoga rezekinya berkah dan semakin bertumbuh prestasi dan juga yang kalian harap-harapkan tercapai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Kenapa seperti itu? Karena ya sebenarnya sesimpel itu. Ya kita dengan makan ya mungkin kita menjadi pondasi kita untuk mewujudkan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita kejar, dan berdoa adalah, ya, Indonesia adalah agama, adalah sesuatu yang diakui dan negara yang beragama. Jadi memang agama kalian apapun ya pasti dilandasi dengan berdoa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.